Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali. Dan kali ini kita sudah masuk di bab kelima dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan bab kelima adalah membahas tentang bab al-muraqabah. Ya, bab tentang al-muraqabah. Dan hari ini adalah kita akan menjelaskan muqaddimah dari bab ini yang setidaknya menjadi acuan dalam kita memahami lebih lanjut hadis-hadis yang akan dipaparkan selanjutnya dalam bab muraqabah ini. Untuk itu, tetap bersama dengan kita, jangan di-skip, tonton sampai akhir agar manfaat. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-muraqabah. Bab tentang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bab tentang al-muraqabah ini adalah kajian yang amat berguna untuk terus mendorong diri ini menjadi lebih baik, lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218. Alladzi yaraka, dan Allah itu adalah Tuhan yang senantiasa melihat kamu. Ya, hina taqumu, ketika kamu itu tengah berdiri melaksanakan ibadah salat. Ketika engkau beribadah kepada Allah, Allah melihat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga Allah yaraka, melihat kamu ketika terjadi perubahan-perubahan pada dirimu, gerak-gerikmu, fissajidin, ketika engkau bersama orang-orang yang sujud. Allah melihat dirimu ketika engkau berdiri, dan melihat pula perubahan gerak tubuhmu ketika engkau bersama dengan orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama ini dalam surah Asy-Syu'ara ini menggambarkan kepada kita semua bahwa pengawasan Allah itu nyata. Pengawasan Allah itu benar-benar nyata. Ada orang yang sholat, bahkan sampai ia sujud, Allah melihat gerak-gerik itu. Salatnya apakah benar-benar salat yang berserah diri kepada Allah, atau salat yang hanya menyelesaikan kewajiban? Allah tahu itu. Maka kalau dalam terminologinya Imam Al-Ghazali itu kan ada 3 tipologi orang berihsan. Yang pertama adalah tipologi orang yang cukup menyelesaikan kewajiban atas perintah Allah. Yang kedua adalah orang yang
berusaha dalam ibadahnya itu menuju mukasyafah. Ya, antara dirinya dengan Allah itu berhadap-hadapan, terbuka ya tirai antar keduanya, sehingga betul-betul yang anta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya, melihat ya berhadap-hadapan dengan Allah dalam salatnya. Ya, ada apa namanya ia betul-betul mampu melakukan ibadah yang sesuai dengan kehendak ibadah itu sendiri. Beribadah melihat Allah, kalaupun tak mampu melihat Allah, maka ia yakin bahwa ia senantiasa dalam penglihatan Allah. Nah, yang ketiga adalah muraqabah. Adanya rasa ma'iyah, kebersamaan, innallaha ma'akum, adanya kebersamaan yang melekat ya antara dirinya memandang melihat Allah dan kemudian Allah memandang melihat dirinya. Tapi ingat ungkapan seperti ini ya tidak bisa kemudian diceritakan, diterjemahkan begitu saja. Sehingga ada orang, ya ini sebuah kisah ya, disebutkan ada seorang ulama yang kemudian ketika dia sudah pada derajat tertentu, derajat yang tinggi, tiba-tiba ada yang datang mengatakan, aku Tuhanmu, akulah Allah. Maka dengan sendirinya ia mengatakan, engkau setan. Ya, karena tidak bisa diceritakan, apalagi kalau ada orang ngomong saya ketemu Allah, ya, pasti itu dusta. Karena itu tidak bisa itu sifat rahasia yang betul-betul nikmat dirasakan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diceritakan. Kalau orang sudah menceritakan, dusta. Nah, inilah ya, termasuk ketika ia bersama dengan orang-orang sujud, ia tahu siapa yang betul-betul tunduk sujud kepada Allah atau hanya dia meletakkan kepalanya di bawah, tapi dia tidak merasakan ketundukan. Sehingga ketika ia berdiri kembali, yang muncul bukan ketawaduan, tapi riya, pengen pamer, sum'ah, ingin selalu dipuji, ya takabur, selalu sombong diri dan lain sebagainya. Tidak ada rasa. Ya, disitulah sirna. Ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu sirna. Tidak ada pada dirinya. Karena kenapa? Karena dia ibadah bukan karena mendapatkan atau merasakan pengawasan ilahi. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah itu ma'akum bersama-sama dengan kalian, aynama kuntum dimanapun kalian berada. Jadi itu Allah dimanapun kita berada, Allah itu senantiasa membersamai, mengawasi kita. Ya, mengawasi kita. Membersamai kita itu artinya betul-betul mengawasi. Maka ada orang yang tahu kalau dia diawasi, maka muncul rasa malu. Maka muraqabah itu, yang merasa diawasi oleh Allah, akan memunculkan sifat malu. Sifat malu yang kalau dia berbuat tidak baik, Allah melihatnya, maka segera dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya. Malu. Karena Allah melihat, Allah mengetahui. Ya. Maka wajar bila al-haya minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Ya, sebagian daripada iman. Orang yang malu. Orang mau mencuri, nggak ada yang ngelihat. Iya betul, nggak ada yang ngelihat. Manusia nggak ngelihat, tapi Allah melihat. Ya.
berzina, begitupun. Mata kita bisa melihat, Allah Maha melihat. Maka beristighfarlah bahwa kita semua ini senantiasa dalam pandangan Allah. Ainama kuntum, dimanapun kita berada, Allah betul-betul menyaksikan kita. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kemana akan lari diri ini menyembunyikan baik yang zahir maupun batin ini? Tidak ada satupun. Allah mampu melihat, Allah menyaksikan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-Hadid ayat keempat. Wa qala ta'ala, kembali Allah berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya tidak ada yang dapat disembunyikan pada sisi Allah itu segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah, tidak ada satupun. Syai'un fil ardi wala fis sama'. Segala sesuatu baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, tidak ada satupun yang bisa disembunyikan dalam pandangan Allah. Tidak ada. Allahu Akbar. Kita semua ada insan yang pendosa. Kita semua adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa. Kadangkala kita lalai dari merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini setidaknya menjadi pecutan bagi kita semua untuk mengingat kembali dosa-dosa yang telah kita lakukan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Allah Maha Pengampun, rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Dan mari memulai kembali dari saat ini untuk menguatkan rasa malu di hadapan Allah, sehingga terus berasa kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi, bahkan dalam hati ini. Hati ini yang mulutnya manis, hatinya itu membenci, Allah tahu. Di mana orang-orang yang bisa jadi termasuk kita, orang-orang yang tersenyum, berkata baik, hatinya busuk. Allah tahu. Allah tahu. Nah, inilah pentingnya ngaji muraqabah ini. Memahamkan diri tentang muraqabah ini. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini adalah Quran surah Ali Imran ayat kelima. Penjelasan yang begitu dahsyat tentang bagaimana Allah betul-betul mengetahui dan tak ada satupun yang tersembunyi dalam pandangan Allah. Tidak ada satupun yang tertutupi dalam pandangan Allah. Apa yang di langit, apa yang di bumi, semuanya. Bahkan yang paling kecil pun Allah tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kembali Allah berfirman, wa qala ta'ala, Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu itu, yakni Allah Subhanahu wa taala, benar-benar amat mengawasi. Dari ayat pertama sampai ayat yang keempat ini, tidak ada satu kata pun yang bisa menunjukkan kealpaan Allah. Tidak. Yang menunjukkan kebutaan Allah. Tidak. Tidak ada blind spot. Tidak ada titik buta.
Allah mampu melihat semuanya. Allah mampu menyaksikan segala sesuatunya. Dan Allah benar-benar mengawasi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, dan apa yang terungkap dalam hati ini. Maka lingkup manusia, zahir, badan, dan ruhaniah. Ada badan kita, jasmani kita, ada ruhani kita. Semuanya dalam pandangan Allah. Untuk itulah selaras antara apa yang diucap, apa yang dipikir, apa yang dikerjakan, dan apa yang didetakkan dalam hatinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Allah mengawasi, kalau Allah yang mengawasi, dan kita merasakan adanya pengawasan Allah, maka setidaknya ketika kita berbuat dosa, kita takut, malu kepada Allah. Tapi al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia memang tempatnya salah dan lalai. Maka diajarkanlah kepada kita semua dalam dimensi muraqabah ini, ketika dia merasakan pengawasan Allah dan ia lalai untuk merasakan itu, maka ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kajian-kajian kita yang sebelumnya. Subhanallah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala begitu cerdas, begitu hebat merangkum atau mengumpulkan hadis-hadis dalam bukunya yang disebut dengan kitab Riyadhus Shalihin ini, yang antar satu bab dengan bab lainnya saling mengisi. Subhanallah. Mudah-mudahan manfaat yang kita kaji ini. Wa qala ta'ala, kembali Allah berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu, Allah senantiasa mengetahui, ya, pandangan mata orang-orang yang khianat, ya, wa ma tukhfis sudur. Dan Allah juga senantiasa mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Allah tahu, ya, mana yang berkhianat, tahu. Kita itu dalam lingkup pekerjaan, dalam bekerja, ya, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, kita tahu mana-mana yang kita tidak tahu mana orang yang berkhianat, tapi Allah tahu siapa-siapa yang berkhianat. Ya. Kita bukan seperti Nabi Yusha yang dalam kajian hadis yang sebelumnya, ya, dalam bab jujur, Nabi Yusha mengetahui orang-orang yang tidak jujur. Ya. Kita nggak ada yang tahu, apalagi di dalam hati seseorang kita nggak ada yang tahu. Ya, maka wajar bila kemudian Khalifah Umar bin Khattab, ya, menekankan nahnu nahkumu bizawahir wallah yatawalla sarair. Kalau dalam konteks hukum itu, pemutusan hukum adalah pada hal yang sifatnya zawahir, dalil yang nampak di muka. Sedangkan urusan sarair, urusan rahasia, urusan Allah. Maka wajar waktu itu ada Imam Ali karramallahu wajhah pernah kalah dalam persidangan. Orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak, dan kemudian orang yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang amat cerdas dalam keilmuannya,
Bahkan disebutkan Madinatul Ilmi itu adalah Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi ketika berhadap-hadapan tentang hukum, ya, kalah tentang baju perangnya saat itu. Kalah dengan orang Yahudi. Kenapa? Yang diputuskan adalah zawahir, kenyataan. Sarair urusan Allah. Maka urusan sarair, urusan yang sifatnya sir, rahasia, yang itu tersembunyi di dalam hati, itu menjadi catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah menutupi semua aib-aib kita. Dan kita berharap bahwa aib-aib itu senantiasa tertutupi sampai di akhirat nanti. Sahabat ngaji narasi online, dari sini kita paham bahwa dalam kajian muraqabah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan penegasan tentang tidak ada satupun yang lalai dari pandangan Allah. Maka kita sebagai insan, manusia yang beriman kepada Allah, berislam kepada Allah, dan menyempurnakan keduanya dengan ihsan, yakni di mana dia beribadah kepada Allah seolah-olah ia tengah melihat Allah, dan bila ia tidak mampu melakukan itu, maka munculkan rasa dalam dirinya bahwa ia senantiasa dalam pandangan Allah. Itulah muraqabah. Senantiasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Dan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bab ini, yakni bab muraqabah ini, itu amat banyak, ya, amat banyak dan maklum, ya, diketahui ayat-ayat tersebut begitu banyak sekali. Ya, saya tidak ingin menjelaskan tentang dimensi muraqabah pada penjelasan muraqabah pada dimensi tasawuf, tidak. Ya, menjelaskan dari ahadiyah, ya, kemudian ma'iyah, ya, kemudian fi dairatil ula, dairatil tsaniyah, tidak. Tapi kita ingin setidaknya ilmu dasar pada kita semua untuk menanamkan dalam diri ini saja. Ya. Apa yang diucap selaras, apa yang dikerjakan selaras, apa yang dipikirkan selaras, apa yang terdetik dalam hatinya selaras. Selaras dengan apa? Selaras dengan kehendak Allah. Melalui apa? Melalui rasa bahwa dirinya senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini, muqaddimah ini bermanfaat buat kita semua. Ya, dan insya Allah nanti kita akan bahas hadis ke-60, ya, hadis pertama dalam bab muraqabah ini. Dan ini cukup panjang hadis ini, insya Allah lain waktu, insya Allah esok hari kita akan bahas ini semua. Dan mudah-mudahan berkah, manfaat buat kita semua. Dan melalui kajian ini, muqaddimah bab muraqabah ini, setidaknya ini menjadi pecutan buat kita semua agar selalu waspada dalam bicara, dalam berpikir, dalam bermuamalah, dalam menjalankan kegiatan, dalam bekerja, dalam menentukan isi dalam hati ini. Ya, semuanya waspada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa faqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.